bahwa bank-bank yang mendapatkan dana dari pemerintah ini adalah bank-bank yang banyak bekerja sama dengan pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Semangat lagi kita hari ini, semakin kuat mental. Oke teman-teman, hari weekend ini saya akan membahas tentang galbay 1 hari, 2 hari sudah mulai seperti ini. Nah, pinjol mulai nekat. Seperti apa itu update-nya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah oke teman-teman, awal informasi ini saya akan bahas lagi ya tentang adanya seorang pegawai koperasi dari Mekar yang mana hilang informasinya, dia habis menagih ke daerah terpencil dan dia di awal sudah informasi kepada keluarganya dia bahwa dia merasa takut karena khawatirnya orang yang ditagih ini dendam kepada dia karena terus-terusan menagih. Nah pagi ini saya dapatkan update dari Instagramnya Polman yang mengatakan bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karyawan PNM yang sebelumnya dikabarkan hilang di Desa Sarjo, Kabupaten Pasangkayu akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, korban dalam keadaan meninggal dunia. Nah saat ini polisi sedang menyelidiki kasus ini. Jadi buat teman-teman semuanya, saya ingatkan sekali lagi, sekalipun itu dia koperasi pinjaman Mekar, sekalipun itu dia pinjol ataupun dia kartu kredit ataupun sekelas juga dengan pay letter, ingat saja hukum di negara kita masih perdata. Jangan sampai kalian ketakutan, kebingungan dan akhirnya kalian melakukan tindakan pidana. Jangan sampai ya, karena membuat laporan palsu saja bisa menjadi pidana, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Saya harapkan teman-teman saya yang nonton di sini lebih pasti bijak lagi, dan saya harapkan jangan dengarkan orang ini itu yang menakut-nakutin kalian. Jangan melihat video-video yang katanya desinya seperti ini, itu semuanya tidak sama seperti yang akan kalian alami gitu ya. Yakin saja kalau kalian hadapi dengan baik, mereka juga akan baik-baik. Yang penting siapkan HP untuk jaga-jaga mereka lebih beringas lagi, karena kita butuh bukti untuk menyelamatkan kita gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman juga yang mengatakan, saya mau mencari tambahan sampingan mbak, saya ibu rumah tangga, saya nggak kerja mbak, gimana kalau seandainya saya ikut-ikutan untuk sewa WA yang ada di Facebook itu mbak, apakah itu aman? Karena saya lihat semuanya mengatakan itu aman. Nah saya sampaikan kepada kalian, yang seperti itu sampai hari ini tidak aman. Nah ini buktinya bahwa pernyataan saya itu tidaklah hoax. Ada yang mau postingan seperti ini, capek banget pinjol nggak ada yang ACC, pakai jasa sewa WA malah keblok spam, ikut-ikut yang mau kasih saldo dana gratis ujung-ujungnya dimintain duit awal. Jadi apapun yang terkesan instan, baik itu pekerjaan di Instagram, TikTok ataupun di IG, Facebook, semuanya tidak ada yang gratis, alias semuanya penipu yang ujung-ujungnya kalian dimintain uang terlebih dahulu untuk pekerjaan tersebut. Jadi hati-hati ya. Nah lanjut lagi teman-teman ya. Jadi ini saya postingan di mana-mana, kemudian lagi curhatan teman-teman yang ada di grup di Instagram, terus banyak juga yang komen-komen mengatakan bahwa gila ya, baru 1 hari galbay aja nagihnya udah kayak yang galbay tahunan. Gila ya, yang galbay baru segini aja udah ancam-ancam mau kesana sini. Jadi sekarang pinjol ya makin menjadi-jadi. Nah banyak sekali, dan saya sudah capture banyak juga komen orang-orang untuk membuktikan bahwa sebenarnya ini pinjol ada apa, kenapa baru 1 hari galbay itu luar biasa nerornya, bahkan belum lagi galbay udah kayak pinjol ilegal. Nah seperti beberapa postingan ini yang sempat saya capture, contohnya aja Indosaku telat 1 hari dikatain binatang, tagihannya itu adalah 780.000 dan bawa-bawa orang tua. Kemudian galbay GoPay pinjam ke 1 minggu sudah mulai tim lapangan diserahkan kepada pihak ketiga. Kemudian ada yang info galbay 2 minggu di daerah Jakarta sudah didatangin DC ada modal. Belum lagi di Samir telat 1 hari, penagihannya sudah diminta untuk lunas, dan lagi telat 3 hari dipinjam yuk, DC-nya sudah keluar kondak. Ada yang menginformasikan sudah ditagih di FB Pro, sementara kita tahu FB Pro itu tidak bisa di hide akunnya, harus dipublik. Kemudian ada yang menagih di TikTok yang mengatakan bahwa tidak dia yang ditagih tapi para pengikutnya, yang memang kalau dilihat DC sengaja membuat dia stres dengan cara menagih kepada pengikutnya. Nah kalau di
berpikir ini sebenarnya fenomena apa? Apakah pihak ketiga sekarang dapat kucuran dana besar dari pinjol sehingga menagihnya luar biasa, atau ada target-target lain? Jadi saya coba untuk cari tahu, ternyata ini adalah momen menjelang akhir tahun teman-teman. Dan inilah penyebab utama pastinya, yaitu pemerintah hari ini mulai salurkan dana 200 triliun ke bank milik negara. Tanggal 12 September yang mana Bank Mandiri, BRI, BNI mendapatkan dana 55 triliun, BTN 25 triliun, dan BSI 10 triliun. Ditambahkan lagi mengacu pada suntikan dana pemerintah ke bank-bank himbara sebesar 200 triliun untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor real, bukan pinjaman online secara langsung. Memang sih di sini jelaskan bukan ke pinjaman online secara langsung. Tapi kalian tahu kan bahwa bank-bank yang mendapatkan dana dari pemerintah ini adalah bank-bank yang banyak bekerja sama dengan pinjol. Nah, itulah alasan utamanya ya, walaupun dikatakan tidak secara langsung, artinya akan ada bagian-bagian dari pinjol yang mendapat kecipratan atas 200 triliun ini. Kenapa saya bilang pinjol mendapatkan cipratan juga? Karena UMKM sendiri pun sudah sangat lesu, ataupun banyak orang yang sudah males untuk belanja. Nah, inilah menyebabkan bahwa saya yakin sekali 200 triliun itu akan maju untuk pinjol lebih banyak. Dan lagi untuk mendorong ini semua, OJK juga mengarahkan UMKM bisa ajukan kredit tanpa slik OJK. Ini membuktikan bahwa semakin rendah orang untuk mengakses UMKM tersebut, maka pemerintah akan melakukan jor-joran apapun agar masyarakat kembali kepada UMKM. Nah, ini juga bisa berlaku kepada pinjol. Semakin orang tidak lagi menggunakan pinjol, semakin banyak orang yang sudah paham apa itu pinjol, otomatis pemerintah juga akan melakukan segala cara agar orang minat lagi ke pinjol. Inilah efek dominonya teman-teman ya. Dan inilah alasan utama kenapa sekarang pinjol sampai ratusan nomor satu hari, sampai ribuan email setiap hari menagih kita, karena ada yang harus mereka putar, mereka harus kembalikan pinjaman dari bunga yang harus mereka belikan kepada pemerintah. Nah, jadi itulah yang terjadi kenapa baru 1 hari 2 hari Galbay udah luar biasa terorannya. Ingat ya teman-teman ya, pinjol-pinjol saat ini mengejar target karena anjloknya UMKM di Indonesia. Pinjol-pinjol sekarang menjadi pionir utama di semua sektor keuangan di Indonesia. Pinjol-pinjol sudah masuk ke dalam ranah perbankan, dan pinjol-pinjol sudah masuk ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi keputusan itu semuanya ada di tangan kalian. UMKM gagal karena tidak adanya orang yang mau membeli di UMKM tersebut. Daya beli menurun, tidak ada UMKM yang berani untuk minjam ke bank. Akhirnya uang di bank tidak berputar. Sementara uang di pinjol berputar sekencang-kencangnya sehingga hampir 84 triliun uang beredar di pinjol. Nah, sekarang patokan negara ada di pinjol. Jadi kalau seandainya kalian galbaikan di sini, kalian kuat mental di sini, apapun yang terjadi bodoh amat, mau masuk ke dalam slik OJK saya nggak peduli. Bahwa saat ini apapun rencana dan regulasi kalian, kalau emang masyarakatnya tidak mampu untuk membayar, kembalinya lagi juga ada kepada kalian, yaitu negara tidak akan berputar. Itulah intinya teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya, kita inilah penentu negara, karena negara berharap dari bunga yang kita bayarkan setiap hari. Negara juga berharap dari apa yang berputar setiap hari berasal dari uang kita. Kalau seandainya kita tidak setuju untuk adanya pinjol ini, berarti Galbay emang jalan satu-satunya. Tidak lagi menggunakan pinjol, tidak lagi berusaha untuk gali lubang tutup lubang, tidak lagi mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Dan kalian tahu bahwa sekali kalian menggunakan pinjol, terus kalian akan diintai pinjol, terus akan kalian diintai orang-orang yang ingin menggunakan data kalian, dan sulitnya untuk keluar dari pinjol itu kecuali kalian Galbay. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi motivasi buat kalian, semangat baru lagi buat kalian, makin kuat mental lagi, dan saya yakin kita semua akan lebih baik lagi. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.